Ya, pemirsa masih di Ideas Season Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan selanjutnya kita akan lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Ivan Rosanova untuk perdagangan di pekan depan seperti yang tertera di layar televisi Anda pemirsa. Ada Antam direkomendasikan buy, kemudian Pegas buy if break, BBNI buy if break, dan INKP buy in current price pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Untuk Antam, support dan resistennya di 2220 dan 2550, Pegas di 1410 dan 1650, BBNI di 6000 dan 6500, sementara INKP saya akan coba koreksi 8000, sementara posisi dari resistennya ada di 9750. Antam, Pegas, BBNI, dan juga ada INKP. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ivan Rosanova, Technical Analis Bina Arta Sekuritas. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. 4 saham Oke. pilihan yang Anda rekomendasikan ada Antam, Pegas, PBNI, dan juga INKP. Tampaknya tidak ada saham pertambangan batubara nih, Pak Ivan. Iya, kalau Oke. untuk saham batubara mungkin secara umumnya memang masih yang paling penting memang melihat kelanjutan tren dengan penembusan ke puncak yang sebelumnya gitu ya. Iya. Artinya saat ini memang masih mungkin sifatnya bisa akumulasi dan menambah posisi ketika memang terkonfirmasi melanjutkan penguatan seperti itu. Oke. Sementara keempat saham pilihan yang direkomendasikan pertimbangannya, Pak? Oke, kalau untuk keempat saham ini secara umum memang selain dari mungkin untuk seperti INKP dan BBNI karena dari perbankan, kemudian INKP juga melihat dari trennya memang masih ada potensi untuk penguatan, memang masih menarik untuk dapat dikoleksi di samping juga saham-saham seperti pertambangan batubara yang memang masih hype karena harga komoditas batubara menguat seperti itu. Dan juga untuk saham Antam karena memang masih relatif belum ada penguatan dan mengantisipasi kemungkinan adanya penguatan komoditas nikel dan emas seperti itu ya. Oke. Antam 2340 menguat di 0,43%. Support dan resisten untuk jangka pendek, Pak Ivan. Iya, untuk jangka pendek dapat diperhatikan untuk support itu ada di 22 di 2220, kemudian resisten di 2550 ini untuk mungkin dapat dicapai dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan ya harusnya. Oke. 220 sama dengan 2250. Range-nya tidak terlalu lebar, Pak Ivan. Iya, untuk jangka pendek saja. Baik. Kemudian juga untuk saham pilihan selanjutnya, Pak Ivan, Anda juga rekomendasikan Pegas. Pegas juga dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami kenaikan dan juga cukup signifikan ini. Analisisnya untuk Pegas. Oke, Pegas ini sebetulnya kurang lebih sama ya dengan tren kenaikan di batubara ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena sifatnya memang substitusional dengan batubara untuk kebutuhan energi seperti itu, di mana harga natural gas juga menguat, sehingga masih ada potensi sebetulnya penguatan terdekat itu sesuai seperti apa yang saya sampaikan menuju resisten di 1650, dengan catatan kita perhatikan dulu level resisten itu di 1520. Apabila berhasil ditembus maka peluang untuk menuju ke target 1650 akan menjadi terbuka lebar seperti itu. Iya, pada perdagangan sesi kedua hari ini, di mana Pegas ini ditutup pemirsa, ditutup stagnan di 1485, sementara level yang mungkin bisa jadi perhatian tadi ada di 1520. Sementara pada sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level 1515 untuk Pegas. Ya. Perbankan Big Cap BBNI, Anda juga rekomendasikan support dan resistennya, Pak. 6150 penutupan menguat di 2,93%. Oke, BBNI level support itu ada di 6.000 ya, level support terdekat. Kemudian untuk resisten di 6.200, artinya target penguatan juga tidak target penguatan tidak terlalu jauh, mungkin 6.200. Kemudian jika masih melanjutkan penguatan melewati level 6.200 dan berhasil ditutup di atas level tersebut,
maka dapat dicermati target berikutnya di 6.500 sebagai resisten yang berpotensi untuk diuji nanti. Oke, 6.500. Ada potensi BPNI untuk menguji level tersebut dengan beberapa skenario pergerakannya secara teknikal. Kemudian yang terakhir ada INKP, Pak. Oke, untuk INKP memang saat ini kita masih menunggu adanya penguatan lanjutan seperti itu, di mana untuk level support di level 8.000, kemudian saat ini ditutup di 8.600 ya. Kemudian resisten di 9.000, apabila berhasil ditembus maka dapat dicermati untuk target berikutnya di 9.750. Oke, 9.700. Bagaimana dengan Tekim, Pak? Biasanya ini seiring berjalan antara INKP dan Tekim, Pak Ivan. Ya. Potensi untuk Tekim? Iya, sebetulnya sama ya. Untuk Tekim, kalau Tekim sendiri mungkin dapat diperhatikan untuk level resisten ini terdekat kemarin puncak sempat tercipta di level 8375. Ya. Jika level tersebut berhasil ditembus, maka target terdekat ada di 8.900. Ini masih cukup menarik sebetulnya untuk dikoleksi juga karena memang seirama ya untuk INKP dan Tekim seperti itu. Dengan target price terdekat untuk Tekim, Pak Ivan? Di 8.900 Mas untuk target terdekatnya. Oke, penutupan hari ini 7.900. Artinya range-nya masih cukup lebar ini, Pak. 79 dan 8.900 untuk Tekim. Ya. Kemudian tadi masih cukup menarik. Oke, masih cukup menarik. Masih direkomendasikan untuk ambil posisi di penutupan hari ini, Pak Ivan. Iya, kalau kita lihat memang trennya masih terjaga, itu masih kalau kita melihat mengacu pada moving average, dia masih di atas moving average 10, sehingga masih ada peluang jika mungkin koreksinya bersifat konsolidasi seperti itu, terbatas di range yang terbentuk saat ini, dan ketika berhasil melewati level 8375, 8400 itu, maka peluangnya adalah menuju resisten berikutnya yaitu di 8900 tadi. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa oleh Bapak Ivan untuk perdagangan di pekan depan. Tadi juga sempat kita bahas, ada Antam, Pegas, BPNI dan INKP, dan juga ada Tekim juga ikut direkomendasikan support dan resistennya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami ingatkan kembali, kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 392 di 5252 dan WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Ivan, di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, Pak. Kita akan coba bahas ini satu persatu. Kita akan jawab pertanyaan ini dari Medan, tanpa menunjukkan atau menuliskan nama ini. Mau entry Tekim lebih bagus di harga berapa? Nah, baru saja kita bahas. Bisa direview singkat tidak, Pak, untuk Tekim kalau ingin masuk, Pak Ivan? Baik, untuk Tekim seperti yang saya sampaikan tadi, dan saat ini sebetulnya masih relatif konsolidasi seperti itu ya, sehingga untuk masuk cicil beli masih boleh seperti itu, dan nanti konfirmasinya ketika menembus level 8.400 itu bisa menambah posisi secara bertahap dengan target terdekat di 8.900. Kemudian mungkin kalau untuk target berikutnya bisa ditambahkan mungkin di sekitar di sekitar 9.200 seperti itu. Pertimbangannya seperti apa, Pak Ivan? Masih direkomendasikan pembelian secara bertahap untuk Tekim? Iya, untuk posisi saat ini karena masih bersifat konsolidasi, kita koreksi ya, fase koreksi setelah kenaikan sebelumnya, maka kita perlu mencermati lagi adanya konfirmasi penembusan resisten sebelum melanjutkan tren kenaikan seperti itu, sehingga memang disarankan untuk masuknya bertahap seperti itu. Baik, ada Tekim dari Medan tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Selanjutnya pertanyaan untuk Antam sudah ada di 2.400. Tadi pun juga sempat kita bahas dan sudah masuk ke dalam saham pilihan Bapak Ivan untuk perdagangan di pekan depan. Pak Ivan, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.